Ya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Michelle Pilemon. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas gender, yaitu yang pertama, bagaimana cara Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Kejadian 2 ayat 7 menyatakan, kemudian Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian yang kedua yaitu apa maksud dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-8 sampai ke-9 dan 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Nah, untuk menjelaskan kedua hal ini diperlukan kemampuan menafsir dan membangun paham teologi. Nah, maksud dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Kata dari dan karena menunjukkan kedudukan perempuan yang berasal dari laki-laki, dan maksud hidup adalah laki-laki tersebut. Dalam hal ini laki-laki diciptakan pertama-tama dan dijadikan sebagai kepala atas makhluk ciptaannya, bahwa dan dalam hal ini menjadi gambar dari kekuasaan ilahi. Perempuan diciptakan dari laki-laki dan bersinar memantulkan kemuliaan laki-laki dan dijadikan unggul daripada makhluk-makhluk lainnya bawah sini, tetapi tunduk juga pada suaminya. Perempuan diciptakan karena laki-laki untuk menjadi penolong yang sepadan, dan laki-laki diciptakan karena perempuan. Oleh sebab itu, perempuan secara alami tunduk kepada laki-laki untuk menjadi penolong dalam memenuhi kehendak Allah bagi kehidupan mereka. Kemudian yang kedua yaitu maksud dari 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Maksudnya yaitu di sini Paulus menjadikan kejadian 3 untuk membuat suatu analogi bahwa sebagaimana Hawa dirayu oleh ular untuk jatuh ke dalam dosa, pemberontakan, dan kemandirian, demikian halnya juga dalam hal ini berupa wanita yang ditipu oleh guru-guru palsu. Nah, adapun konsekuensi yang diberikan kepada Hawa dalam pelanggarannya, yakni yang pertama yaitu rasa sakit saat melahirkan dan tunduk kepada suaminya. Kemudian yang ketiga yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia melanggar perintah Allah atau tidak mentaati perintah Allah, yaitu memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Manusia jatuh ke dalam dosa karena tergoda akan rayuan iblis yang menjelma sebagai ular. Nah, akibat dari keberdosaan manusia yaitu manusia diusir dari Taman Eden dan mengusahakan tanahnya sendiri dengan susah payah bagi Adam. Lalu kepada Hawa, ia akan melahirkan anaknya dengan kesakitan dan harus tunduk kepada suaminya. Kemudian yang keempat yaitu penebusan oleh Yesus Kristus. Penebusan Yesus Kristus bersifat universal. Kematian Yesus di kayu salib adalah keselamatan atau penebusan yang universal bagi seluruh dunia ini. Kematian disalibkan pada saat itu adalah sebuah hukuman yang terberat, hukuman bagi orang-orang yang sudah tidak pantas lagi hidup karena kejahatannya atau karena melawan kekuasaan. Nah, Yesus Kristus disalibkan bukan karena dosanya, namun karena dosa manusia dan karena melawan kekuasaan jahat dunia. Kematian Yesus menanggung dosa dunia merupakan sebuah keselamatan atau penebusan yang universal. Yesus menyatakan damai di bumi dan seperti di surga itu tidak mungkin dapat tercapai jika tidak semakin banyak manusia yang hidup seperti Yesus, menyebarkan kebaikan dan kedamaian, bahkan rela mati untuk menanggung dosa dunia.
Cara Allah memulihkan hubungan antar manusia, yaitu Allah memulihkan hubungan antar manusia melalui anaknya Yesus Kristus yang disalibkan untuk menebus manusia. Sehingga melalui penebusan Yesus Kristuslah manusia dipulihkan kembali melalui kelahiran baru dan harus bertobat serta percaya kepada Allah dan menerima Yesus secara pribadi karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Demikian pemaparan jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih.